Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Masih dengan Bu Leli di materi struktur dan fungsi pada tumbuhan. Semoga kalian tetap sehat ya. Untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas struktur dan fungsi pada organ tumbuhan, akar dan batang. Sekarang kita akan membahas struktur dan fungsi pada organ tumbuhan yang lainnya. Saya harap kalian menyimak video ini baik-baik dan bisa mencatat hal-hal penting yang saya sampaikan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa dengan keyakinan kalian. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menyebutkan struktur dan fungsi pada daun. Yang kedua, menyebutkan struktur dan fungsi pada bunga. Yang ketiga, menyebutkan struktur dan fungsi pada buah dan biji. Kalian bisa melihat beberapa keterangan yang ada di buku paket IPA, karena saya mengambil beberapa materi dari buku paket IPA. Nanti jika ada tambahan bisa kalian catat di buku catatan IPA kalian. Semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kita mulai ya. Yang pertama yaitu struktur daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Berikut saya juga menampilkan gambar dari struktur daun. Di situ ada dituliskan juga bagian-bagian dari struktur daun. Ada mesofil, ada kutikula, ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Kemudian ada jaringan parenkim, palisade, spons. Kalian tentu masih ingat ya materi jaringan tumbuhan di kelas 7 kita sudah membahas dari kulit luarnya. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi di kelas 8 kali ini. Perbedaan struktur daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan daun dikotil memiliki peruratan daun menjala. Kalian bisa melihat gambar perbedaannya yang sudah saya tampilkan. Ya, jadi untuk yang A itu merupakan daun dikotil, sedangkan untuk yang B itu merupakan daun monokotil. Kalian paham ya perbedaannya ya? Di situ jelas sekali terlihat peruratannya. Fungsi daun, dan saya juga akan membahas sedikit tentang fotosintesis. Yang pertama, sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Yang kedua, fungsinya yaitu untuk mengatur penguapan air atau yang disebut dengan transpirasi. Dan fungsi yang ketiga yaitu untuk mengatur pernafasan pada tumbuhan atau yang disebut dengan respirasi. Fotosintesis sendiri dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui reaksi polimerisasi. Oke, jadi fotosintesis itu intinya apa? Iya, fotosintesis itu intinya suatu proses yang digunakan tumbuhan untuk menghasilkan energi, untuk makan juga ya. Jadi
untuk mengetahui apakah tumbuhan itu fotosintesis, kita sebenarnya bisa melakukan percobaan fotosintesis. Dan sebenarnya jenisnya juga banyak, tapi di sini saya mencontohkan ada 2. Dulu kelas 7 kita sudah pernah melakukan percobaan fotosintesis Ingenhousz, masih ingat ya? Yang menyimpulkan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen, dan harusnya di kelas 8 ini kalian melakukan percobaan fotosintesis Schwarz, yaitu yang digunakan untuk untuk mengetahui apakah tumbuhan itu fotosintesis menghasilkan pati atau karbohidrat. Dengan cara itu kalian bisa baca di slide yang saya tampilkan juga, atau bisa membaca di buku paket halaman 115. Nah, itu tadi proses fotosintesis dan fungsi bunga sudah selesai. Kita masuk ke struktur dan fungsi bunga. Untuk bunga, di sini bagian-bagiannya juga sudah saya tampilkan. Ada kepala putik, ada tangkai putik, ada benang sari, ada mahkota, ada bakal biji atau kandung lembaga, ada bakal buah, ada kelopak, dan juga ada tangkai. Kalau untuk ini sudah ya kalian ya, di kelas 6 SD juga sudah dapat, di kelas 7 kemarin sudah, dan sekarang kita bahas lebih mendalam lagi di kelas 8. Oke, fungsi dan struktur bunga. Secara umum, fungsi bunga itu digunakan sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Ya, untuk ciri-cirinya atau strukturnya, bunga itu memiliki warna yang menarik. Bunga tersusun atas 2 bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Kalau kalian perhatikan gambar di samping itu, perhiasan bunga itu meliputi ada tangkai, putik, kelopak, dan mahkota. Sedangkan untuk alat reproduksi bunga ada alat kelamin jantan yaitu benang sari, dan putik yaitu alat kelamin betina. Perbedaan struktur bunga dikotil dan monokotil. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak dan daun mahkota, juga daun benang sari yang berkelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga yang saya sebutkan tadi, itu kelipatannya ada 4 atau 5. Untuk lebih jelasnya lagi bisa kalian lihat di gambar di samping penjelasan yang Bu Leli bacakan tadi. Ya, untuk yang monokotil itu kelipatannya ada 3, untuk yang dikotil kelipatannya biasanya kalau tidak 4 ya 5. Lanjut, di sini Bu Leli menampilkan struktur buah dan biji. Untuk buah, di sini ada kulit buah, ada daging buah, dan juga ada biji. Untuk yang di biji, di situ bagian luar biji itu terdiri dari testa, kotiledon, plumula, radicula, dan endosperm. Nah, di endosperm ini bagian lebih dalamnya dari biji. Di situ ada banyak sekali dan bisa kalian baca di video ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin.
kita sudah sampai di akhir materi. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian bisa kalian serap dengan baik dan juga dapat bermanfaat baik untuk saya maupun untuk kalian. Jangan lupa juga kalian mengucapkan syukur alhamdulillah ya, kita sudah selesai. Tapi jika kalian mempunyai pertanyaan ya terkait dari materi yang saya sampaikan, mungkin ada penjelasan yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanyakan ke guru mapel IPA kalian. Dan jangan lupa kerjakan tugas kalian yang sudah Bu Leli siapkan. Oke, saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.